Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin. Wa ba'du. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya, dan supaya dan agar kalian semua orang-orang mukmin menyempurnakan jumlah puasa, menyempurnakan puasa kalian. Artinya sempurnakanlah puasa kalian dengan jumlah yang lengkap, yaitu jumlah bulan bisa 29 atau 30. Jadi sebagaimana disabdakan Nabi, asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu lebih banyak 29. Jadi hari-hari dalam sebulan lebih banyak 29 daripada 30. Walitukabbirullah, setelah puasa kalian lengkap, sempurna, dengan tentu saja diusahakan kesempurnaan itu dengan banyak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, agar kalian bisa bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, sesuai hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wala'allakum tashkuruna, dan supaya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sekitar beberapa hari lagi, atau sekitar 3 atau mungkin 4 hari lagi kita akan berada di satu momen bahagia, momen kita menampakkan kegembiraan kita, momen kita menampakkan kesuksesan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dalam melaksanakan ibadah puasa. Momen itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nama dengan Yaumul Id. Hari Id, hari kembali. Id artinya, ada yang mengartikan ya kembali, karena kembali seseorang akan kembali menjadi suci, menjadi seperti baru dilahirkan oleh ibunya, kayaumah waladathu ummuh, sebagaimana ibunya melahirkan dulu, kembali pada fitrah karena telah melakukan berbagai bermacam ibadah di bulan Ramadan dan berbagai ujian, berbagai kesabaran dan lain sebagainya, sehingga akan kembali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Kemudian juga ada yang mengartikan min aud, kembali min al-'adah, seperti kebiasaan. Artinya kebiasaan itu setiap tahun selalu kembali. Itu keberadaan umat Islam bergembira, keberadaan umat Islam menampakkan kebahagiaan, keberadaan umat Islam menampakkan kebersamaan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan Id. Maka di kesempatan ini saya ucapkan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan di hari Id yang akan datang, dikembalikan kepada kesucian, dikembalikan kepada kebaikan, dikembalikan kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hari lebaran, itu yang perlu kita tiru. Pada hari lebaran Fitri atau Idul Fitri,
Rasulullah tidak keluar dari rumah untuk menuju musalla kecuali setelah iftar, setelah futur, setelah beliau makan kurma sebagai tanda kebahagiaan bahwa pada hari itu kita bersyukur, pada hari itu kita bergembira, pada hari itu kita menampakkan asar nikmat Allah Subhanahu wa taala, dampak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi setelah Rasulullah berfutur, beriftar atau membuka, dan setelah Rasulullah makan barulah keluar Rasulullah alaihissalam biasanya didampingi Sayyidina Abbas, didampingi Sayyidina Abdullah bin Abbas, didampingi Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisa, terus didampingi Aiman. Aiman putra dari Ummu Aiman. Itu yang biasa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat keluar menuju tempat salat. Dan hal yang perlu diketahui bahwa Rasulullah alaihissalam salat Id bukan di masjid. Di salat Id Rasulullah di tempat salat namanya Musallal Id. Itu dari kediaman Rasulullah sekitar 300 meter. Itu kalau sekarang lepas masjid, setelah Masjid Nabawi. Dan di tempat itu ada masjid kecil namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama masjid itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu yang tempat yang biasa Rasulullah melaksanakan salat Id. Dan dari kediaman Rasulullah sampai tiba di tempat salat, beliau kumandangkan takbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebagaimana kita takbir sekarang di hari dan malam Lebaran itu. Sepanjang jalan Rasulullah mengumandangkan takbir disertai dengan para pendampingnya, itu seperti yang disebutkan tadi, Zaid bin Harisa, Zaid bin Sabit, Aiman, terus Sayyidina Abbas, terus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka semua mengumandangkan takbir karena mengikuti Rasulullah alaihissalam. Begitu pula saat tiba di tempat salat, Rasulullah takbir dan melaksanakan salat Id. Setelah Rasulullah alaihissalam pulang dari tempat salat, itu mengambil jalan yang beda. Jadi berangkatnya umpama di jalur utara, pulangnya lewat jalur selatan. Nah, itu yang sunnah. Jadi ketika kita mau pergi ke masjid pada hari Lebaran, diusahakan kalau bisa carilah jalan yang berbeda saat berangkat, melewati jalur satu umpama, dan di sanalah ketemu dengan saudara-saudara kita bermaafan, ketemu dengan tetangga kita bermaafan di jalan. Di samping setelah bermaafan di masjid. Begitu juga ketika pulang, kita cari jalan yang lain, juga ketemu orang-orang yang beda, dan kita bisa saling maaf di jalan tersebut. Itu hal yang perlu menjadi perhatian agar kita betul-betul berlebaran sesuai dengan atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di saat Lebaran juga Rasulullah Alaihissalam sebagaimana perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani. Pada setelah melakukan salat Id, Rasulullah masuk ke rumah, kata Sayyidah Aisyah. Di samping saya ada dua wanita kecil, anak kecil yang bernyanyi. Nyanyi-nyanyi di hari Lebaran itu.
Kemudian fadakhala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba ada Abu Bakar, orang tua Aisyah radhiyallahu taala anha masuk. Faqala mizmarus syaitan 'inda Rasulillah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, kok ada nyanyi-nyanyi yang itu adalah seruling syaitan di dekat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya Abu Bakar seakan-akan menyalahkan dan memarahi Sayyidah Aisyah sebagai putrinya. Rasulullah fakasyafa an wajhi, Rasulullah yang saat itu tiduran membuka selimut dari kepalanya dan beliau bersabda, da'huma ya Abu Bakrin fa innahu yaum'id. Wahai Abu Bakar, biarkanlah mereka berdua nyanyi-nyanyi karena sekarang hari lebaran. Setelah Abu Bakar mendengar sabda Nabi SAW, wanita atau dua anak kecil tadi terus melantunkan lagu-lagu, menyanyikan syair-syairnya, dan dibiarkan oleh Abu Bakar sebagaimana diperintah oleh Nabi SAW. Artinya di hari lebaran, dalam menunjukkan, dalam mengungkapkan dan mengapresiasikan kebahagiaan dan kegembiraan kita, Rasulullah SAW tidak melarang apabila kita di samping takbir dengan semarak juga tidak melarang sekedar ya menyanandungkan lagu-lagu, menyanandungkan salawatan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW tentang Yaumul Id. Kemudian terkait dengan pakaian juga, pada saat itu, pada saat lebaran kita dianjurkan atau usahakan agar bisa memakai pakaian yang terbagus, terbaik dan terbaru kalau di hari lebaran. Namun demikian bukan berarti kita harus berusaha di luar kemampuan untuk mendapatkan baju baru. Bukan. Artinya bukan itu tujuan lebaran, bukan. Itu hanya sebatas ungkapan rasa bahagia, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah bisa meraih kemenangan dari seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tentu saja bagi yang menang. Jadi di lebaran itu ada orang yang meraih kemenangan, ada orang yang tertimpa kekalahan, pasti itu. Jadi tidak ada tengah-tengahnya, ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Yang menang adalah orang yang selama bulan Ramadan memenuhi dan melaksanakan ibadah dan bisa meningkatkan ibadah dan bisa menahan kejahatan-kejahatan, menahan perbuatan dosa, menahan kesabaran dan lain sebagainya. Bahkan ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberi peluang untuk 10 malam terakhir, mereka laksanakan dengan maksimal. Mereka memasuki 10 malam terakhir itu dengan meningkatkan lebih tinggi, lebih hebat lagi ibadahnya. Itulah yang insya Allah akan meraih kemenangan di hari lebaran. Tapi sebaliknya bagi orang yang selama bulan Ramadan 10 malam awal telah terlewati, tidak bisa meningkatkan ibadah, 10 pertengah Ramadan juga seperti itu terlewatkan. Kemudian di 10 hari dan 10 malam terakhir justru semakin mengurang, maka yang diraih bukan kemenangan tapi akan tertimpa kekalahan, karena termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang sangat merugi karena tidak bisa mendapatkan
ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Raghima anfum ri'in adraka ramadhana wa lam yaghfirillahu lahu." Sungguh sangat merugi, hancurlah seseorang yang oleh Allah diberi kesempatan umur masih bersama Ramadan, bersama bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan tanpa ampunan, tanpa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ruginya orang yang merugi. Nah, setelah Lebaran bukan kemenangan yang ia dapat, bukan kemenangan yang ia raih, tapi justru kekalahan yang sangat kalah, yaitu karena kata Nabi termasuk orang-orang yang sangat merugi. Dari semua itu, maka di hari Lebaran, di hari raya Idul Fitri, kita yang paling utama adalah satu, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dan buah serta tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, sehingga selepas Ramadan kita betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setelah melaksanakan ibadah Ramadan kita bisa menjadi orang yang semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah di hari Lebaran. Kemudian juga kita bisa menjadi di hari Ramadan, di hari Lebaran kita bisa menjadi orang-orang yang semakin sabar dalam tingkat yang lebih tinggi. Sabar melaksanakan ibadah, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, sadar melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar terhadap musibah-musibah dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah di hari Lebaran kita bisa menyadari sepenuhnya bahwa semuanya akan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Lebaran. Kemudian yang orang yang bisa meraih kemenangan ketika bisa meningkatkan dan menginginkan melaksanakan ibadah yang sama seperti pada saat bulan Ramadan. Itu termasuk kesuksesan, termasuk kemenangan apabila seseorang selepas Ramadan dan di hari raya dan berikutnya selalu menginginkan ibadah yang sama atau seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Umpama di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran. Maka selepas hari raya, selepas Lebaran, kita menginginkan melakukan seperti itu. Atau di bulan Ramadan banyak qiyamul lail, melakukan salat qiyamul lail, salat malam, baik itu salat tarawih yang jumlahnya ada yang 11 dan witirnya ada yang 23. Selepas Lebaran dia menginginkan atau ingin melakukan seperti itu. Ada keinginan dalam hati, ada kerinduan dalam hati untuk melakukan, untuk tetap melakukan qiyamul lail, salat malam. Nah, itu termasuk atau tanda orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan atau meraih kemenangan di hari Lebaran. Jadi bukan berarti karena sudah bebas, sudah lepas, maka tidak mau melaksanakan salat lain lagi, tidak mau baca Al-Quran lagi. Nah, itu bukan meraih kemenangan. Atau bahkan
selepas hari raya atau setelah lebaran ingin melaksanakan puasa. Sebagaimana dalam hadis yang disebut dengan puasa Syawal. Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal. Siapapun yang melakukan puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Apakah 6 hari itu tanggal 2, 3, 4 sampai 6 atau 6 hari itu tanggal 2, tanggal 4, artinya tidak berurutan. Silakan. Maka kalau bisa seperti itu kata Nabi, karena kasyamid dahri, sama seperti berpuasa setahun. Lengkaplah puasa setahun itu. Ya, jadi orang yang meraih kemenangan di hari raya setelah lebaran itu ada keinginan yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa itu, melakukan puasa Syawal. Tentu saja puasa Syawal ini bagi orang laki-laki atau kaum mukminin tidak untuk kaum muslimat. Kenapa? Karena muslimat itu rata-rata atau sebagian besar bahkan hampir semua di bulan Ramadan pasti ada kekosongan yang tidak melakukan puasa, tidak boleh berpuasa karena ada tanggulan atau karena melahirkan. Maka yang harus dilakukan setelah lebaran bukan puasa Syawal, tapi mengqadha dan mengganti puasa yang bolong di bulan Ramadan itu. Itu yang harus didahulukan daripada puasa Syawal. Kenapa? Karena qadha itu ya harus segera. Karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sangat peduli dengan hutang itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan katsira." Siapapun yang memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, qardul hasan, maka Allah akan lipat gandakan pembayarannya. Ya, oleh Allah akan dilipat gandakan pembayaran tersebut. Jadi wanita umpama kan berhutang pada Allah di bulan Ramadan. Ada 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, atau 8 hari. Dan seterusnya. Nah, itu namanya hutang. Nah, peduli setelah lebaran, peduli dengan hutang itu dan sangat merasa dirinya mempunyai hutang kepada Allah. Dengan kepeduliannya itu dan mengqadha dan membayar sesegera mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bayaran dari pembayaran hutang tersebut. Ada kisah tentang ayat tersebut, ada tentang ayat hutang piutang dengan Allah itu. Pada saat Allah turunkan ayat itu, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman atau minta diberi hutang padahal Allah Rabbul Alamin, Allah pemilik segala-galanya?" Faqala Rasulullah, "Liyudkhilakallahu bihil jannata." Allah berfirman seperti itu untuk memasukkan engkau ke surga, kata Rasulullah. Pada saat itu Abu Dahdah, nama Abu Dahdah itu memiliki kebun kurma dan langsung diajukan kepada Rasulullah, faqad aqradtuhu lillahi ta'ala ya Rasulullah. Kebun kurmaku akan saya hutangkan kepada Allah. Di semua kebun kurmanya pada saat itu dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hutang.
Artinya kisah ini menunjukkan betapa para sahabat segera untuk melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita yang meraih kemenangan setelah lebaran ada keinginan untuk melaksanakan apa yang telah dilaksanakan atau ibadah yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan, maka itu artinya tanda-tanda orang yang meraih kemenangan di hari lebaran tersebut. Sehingga dengan demikian maka lahirlah kalimat-kalimat laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Jadi lebaran itu bukan orang yang berbaju baru. Lebaran itu bukan orang yang mempunyai atau menyiapkan kue-kue segala macam yang baru. Lebaran bukan itu. Lebaran bukan makanan, lebaran bukan pakaian, tapi lebaran lebih pada hati kita yang bahagia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai ayat la'allakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang pandai dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah bukan atau tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi bersyukur kepada Allah, kita mempergunakan seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan yang diridai dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlebaran, makanya diwajibkan oleh Allah pada hari lebaran kita diwajibkan bayar zakat untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah atau membagikan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama. Di hari lebaran itu pagi sebelum salat Id, ini yang paling baik menunaikan zakat pada saat itu, pada hari lebaran itu. Paling baik menunaikan zakat mulai malam lebaran sampai hari lebaran sebelum pelaksanaan salat Id. Lalu setelah dilaksanakan salat Id, bukan lagi waktu menunaikan zakat. Itu namanya qadha zakat. Dari itu semua di hari lebaran yang perlu kita persiapkan adalah satu, keteguhan hati tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteguhan hati tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteguhan hati untuk selalu berada pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan utama. Kemudian persiapan yang berikutnya, agar di hari lebaran kita bisa berbagi bahagia dengan saudara sesama muslim. Mari kita berbagilah kebahagiaan atau nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita bagi agar semua bisa merasakan, agar semua bisa merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan seterusnya, bagaimana nanti kita di hari lebaran bisa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya, dari segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bersyukur terhadap semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita tidak termasuk orang yang difirmankan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Sedikit sekali orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka agar kita terhindar dari hal tersebut, maka persiapkanlah hati kita untuk bisa bersyukur di hari lebaran insya Allah. Seperti itu insya Allah tentang
Yaumul Id atau Yaum Idul Fitri, hari kembali pada kesucian, hari kembali pada fitrah, itu dengan apa kita kembali pada fitrah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan wa aqimus shalah. Dihadapkanlah wajahmu, hadapkanlah hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus dan laksanakanlah salat. Laksanakan salat sebaik mungkin sebagaimana kita melaksanakan salat di bulan Ramadan ini. Kita di hari lebaran dan setelah lebaran kita terus bisa melaksanakan salat sebaik mungkin dan meningkatkan serta memperbaiki pelaksanaan salat kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk minal aidin, termasuk orang-orang yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, kepada kesucian, wal faizina, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang sebenarnya bukan karena kita memiliki baju baru, orang yang bahagia bukan karena kita memiliki makanan yang beraneka ragam di hari lebaran, orang yang beruntung bukan karena memiliki uang yang banyak, tapi orang yang beruntung, orang yang bahagia di hari lebaran adalah orang yang bisa melihat asar atau dampak pemberian kita kepada orang lain di mata orang-orang lain. Ketika kita memberi, ketika kita berbagi dengan orang fakir miskin, kemudian orang fakir itu merasa bahagia, merasa gembira, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Di sanalah kita temukan kebahagiaan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni." Wahai hambaku, wahai anak Adam, saya minta makan kepadamu, tapi kau tidak beri aku makan. Kata Allah dalam hadis qudsi. Terus hamba menjawab, bagaimana saya memberi makan engkau wahai Tuhan? Engkau adalah Tuhanku. Maksudnya kata Allah, ada orang fakir yang minta kamu makanan tapi kau tidak beri. Seandainya engkau memberi dia makan, la wajadtani indahu, kau temukan aku di sana. Itu dalam hadis qudsi. Artinya apabila kita di hari lebaran bisa merasa seperti itu, bisa merasakan hal-hal seperti itu, kita bisa berbagi, maka disitulah letak kebahagiaan dan kegembiraan kita dalam merayakan hari lebaran ini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi atau dijadikan orang-orang yang selalu mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin.